Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesehatan, umur panjang, waktu luang sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mendapat syafaat di dunia maupun di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan, anak-anakku TKJ 12 SMK Alisan Sukanegara yang akan melaksanakan UKK tahun 2022 ini, semoga kita diberi kemudahan, kelancaran dalam pelaksanaan UKK tahun 2022 ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, untuk video kali ini yang akan kita bahas melanjutkan video tutorial sebelumnya ya, atau bagian 1 yang membahas soal UKK paket 2 tahun 2022. Oke, untuk video tutorial bagian kedua kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita men-setting atau langkah-langkah pada PC1 ya, yang terhubung jaringan kabel, dan PC2 yang terhubung ke printer. Untuk PC1 IP address nanti menyesuaikan ya, jadi nah ini untuk komputer 1 192.150.3.1, sedangkan PC2 ini IP addressnya 192.150.3.5. ini untuk PC2 ya. Jadi langkah-langkahnya sebelum men-setting IP address pada komputer PC1, kita hubungkan dulu terlebih dahulu PC1 dengan mikrotik port ke port 2 atau Ether 2 ya. Kita hubungkan PC1 dengan kabel menggunakan ke port 2 pada mikrotik. Nah, setelah terhubung baru kita setting IP address-nya ya. Dan langkah-langkahnya yaitu pertama kita cari control panel, cari network sharing and center ya. Setelah network sharing and center, kita pilih change adapter setting. Nah, untuk biasanya untuk Windows 7 itu local area network biasanya di sini ya. Nah, sedangkan Windows 10 itu namanya Ethernet. Nah, ya ini fungsinya sama sebenarnya ya. Kemudian kita klik kanan properties. Cari IPv4 Internet Protocol v4. Diklik biru baru properties. Nah, ini kita setting use the following IP address. Nah, kita masukkan 192
150.3.1 subnet mask, klik saja. Gateway sama 192.168.3.1. DNS kita kasih 8 ya, seperti ini settingannya. Kemudian kita oke. Kita close. Nah ya, setelah itu kita buat nama grup ya. Jadi setelah kita setting IP address pada PC1 ini ya, PC1 ini, nama grupnya workgroupnya atau workgroup ya, nama peserta ya. Nah, ini caranya. Control panel, terus kemudian cari sistem. Nah, pada sistem ini kalau di Windows 10 tampilannya seperti ini ya. Kalau di Windows 7 biasanya ada, kalau nggak salah, change setting ya. Jadi kita klik change setting atau mengganti nama PC ya. Nah, di sini kita kasih nama laptop 1. Nah, ini kita biarkan saja ya, laptop 1. Terus grupnya kita kasih, nah di bagian workgroup. Pada workgroup ini kalian kasih nama dengan nama kalian masing-masing. Kemudian kita oke. Karena di sini sudah saya setting jadi tidak aktif ya. Terus oke. Nah, nanti biasanya minta restart. Kalau minta restart, kita restart komputer kita. Setelah kita restart ya, kita buka lagi pada menu file yang akan kita sharing. Nah, di sini saya sudah membuat. Ya, jadi nanti ya, jadi kalian mengetikkan sebuah biodata ya. Biodata ini berisi nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status, dan kelas. Setelah diketik, kemudian kita simpan ya. Jadi kita simpan dengan cara tekan logo ini, logo Microsoft Word-nya, kemudian save as Word document, save as, langsung save as boleh ya, juga bisa. Nah, kita pilih di sini. Kalau nggak tampil di this PC ya, cari dokumen, klik. Nah, di sini kita buat new folder.
kita ketik biodata. Klik. Setelah biodata jadi seperti ini, folder biodata jadi, kita buka biodatanya ini, klik 2 kali. Nah, setelah masuk di dokumen biodata, ya, dokumen biodata, nah kita kasih nama file yang kita buat ini, lembaran ini, kita kasih nama biodata, Word dokumen, biodata. Setelah itu kita save. Kita perkecil. Nah, kemudian kita masuk ke Window Explorer, klik kanan, Window Explorer ya, File Explorer kalau di Windows 10. Masuk pada dokumen biodata. Nah, ini sudah ada filenya. Ya. Ada file biodata. Nah, file ini yang akan kita sharing. Cara men-sharingnya ya, kita jangan di filenya ini. Kita masuk di biodatanya. Jadi yang kita sharing itu foldernya. Caranya ya, klik kanan, terus properties, sharing atau berbagi, di sini klik. Kemudian kita klik berbagi. Nah, di bagian ini kita klik everyone, tambahkan. Di sini klik cuman read saja ya, baca. Karena di sini kita cukup centang yang baca, kemudian berbagi. Selesai. Nah, masih pada bagian ini kita klik di berbagi tingkat lanjutnya atau sharing advance ya, di sini. Klik. Nah, ini yang kotak kecil ini harus kita centang. Setelah dicentang, kita oke. Close. Nah, proses sharing file pada PC1 dan pemberian IP address sudah selesai. Ya. Kita bisa mengeceknya di bagian network atau jaringan ini. Terus kemudian klik laptop 1. Nah, ini biodata ini yang kita sharing tadi. Nah, ini biodata, file yang kita sharing tadi. Oke, untuk PC1 sudah selesai. Kita geser ke PC2. PC2 yang dimana PC2 ini kita setting workgroup, IP address, gateway, dan sharing printer ya. Oke, kita lanjut ke setting PC2. Oke, untuk kali ini kita lanjut ke setting PC2. Kita buka seperti biasa, masuk kontrol panel, kemudian cari ke network and sharing center, kita klik, kemudian pilih
change adapter setting. Kalau Windows 7 ada namanya LAN ya. Kalau di Windows 10 Ethernet. Kita pilih properties, kemudian Internet Protocol IPv4, kita klik, kita pilih properties dan masukkan IP address-nya ya. IP address-nya adalah itu di PC 2 192.150.3.5 ya. Jadi IP-nya 192.150.3.5. Kita masukkan di bagian IP address ya. Subnet mask sama ya, 255. Gateway-nya 192.150.3.1. PC1 dan PC2 itu sama untuk gateway. DNS server ya, sama juga 8844, sama seperti di PC1. Ya, harus seperti ini ya di bagian PC2 untuk setting IP address. Ini harus kalian hafal ya. Setelah itu kita klik OK. Kita close. Ya. Ya, yes, karena ini sudah terdeteksi ya. Otomatis terdeteksi. Nah, untuk mengecek hasil dari IP address yang kita setting tadi, kita bisa klik di Ethernet ini atau di LAN. Klik kanan properties, klik kanan status ya. Nah, nanti di sini akan terlihat IP address-nya yang tadi kita sudah setting. Ya. Kemudian yang kedua, setting work group atau pemberian nama grup. Ini masuk kontrol panel ya. Sistem. Itu ada sistem, cari. Kemudian diklik. Nah, untuk Windows 10 beda dengan Windows 7. Kalau Windows 7 pilih di change setting ya tampilannya. Klik pada tulisan change setting ya. Kalau Windows 10 rename this PC. Kemudian pilih change di bagian komputer, change ya. Nama itu enggak boleh diganti, boleh tidak, enggak apa-apa. Kalau untuk grup, kalian kasih nama sesuai dengan nama kalian atau nama peserta. Huruf besar atau huruf kecil boleh, tanpa spasi ya. Tanpa spasi. Kemudian kalau sudah, kita klik OK. Nah, kalau nanti minta restart ya, silahkan restart terlebih dahulu PC ya, PC ini ya. Nah, setelah di restart kita lanjut ke bagian sharing printer ya, masuk kontrol panel, atau al program ya, pilih printer and scanner. Kalau di Windows 7 device and printer ya. Pada Windows 7 itu device and printer. Kalau di Windows 10 seperti ini itu printer and scanner ya.
Nah, ini IP apa saja yang sudah terinstall itu akan terdeteksi di bagian ini ya. Saya contohkan di sini ada IP 2700 ya. Nah, ini harus kita koneksikan terlebih dahulu ya dari printer ke PC2, baru masukkan ke port 4 ya pada mikrotik. Ini kalau di printernya dicolok akan ya tampil seperti ini ya. Itu tandanya terdeteksi oleh komputer atau printernya kondisinya daring atau online lah ya. Nah, di sini kita kemudian pilih di manage ya kalau untuk Windows 10. Kalau Windows 7 langsung printer, klik kanan printer properties ya. Klik kanan printer properties pada bagian Canon ini. Kemudian muncul menu, pilih sharing ya. Ada general, ada sharing. Klik sharing. Kemudian centang share this PC, share this printer maksud saya. Share this printer ya. Kemudian apply OK. Oke. Setelah itu terus kita masuk ke bagian menu sharing ya. Masuk kontrol panel, masih di bagian network sharing center, kita klik. Di situ ada change advanced sharing setting. Klik di situ ya. Di change advanced sharing setting. Nanti akan muncul. Ya, di sini ada guys and public ya, kita klik. Kita turn on network discovery, terus di file sharing kita on kan juga. Ya, tentunya ini kalian sudah pernah belajar ya untuk sharing file dan data dan sebagainya ya. Nah, di bagian password kita turn off. Kita turn off ya. Nah, diperhatikan ya, seperti ini settingannya. Kalian ingat-ingat. Nah, setelah itu kita save. Ya, untuk cara melihat koneksi antara PC1 dan PC2 yang sudah kita setting tadi, kita lihat di network ya. Nah, kalau belum tampil bisa kalian klik kanan refresh ya. Klik kanan refresh. Nah, di sini sudah terlihat laptop 1 dan laptop 2. Nah, untuk laptop 1 berisi file biodata ya dan user. Nah, kalau kita klik di biodata akan tampil ya file biodata yang kita share tadi pada PC1. Sedangkan PC2, nah yang tersharing adalah printer. Nah, ini bisa kita lihat. Kalau diklik dia tidak error, berarti sudah benar settingannya. Tes print atau mau download di biodata bisa melalui jaringan ini ya, di network. Karena file biodata itu ada pada laptop 1, sedangkan printer ada di laptop 2. Jadi nanti kalau kita mau ngeprint, kita bisa di
PC 1 atau laptop 1 bisa kita coba print. Di PC 2 juga ya bisa kita print juga. Kalau di PC 2 kita harus download di biodatanya dulu ya. Biodata kita download baru. Oke, saya rasa cukup untuk video tutorial bagian kedua, setting PC 1 dan PC 2. Jangan lupa klik subscribe, like, dan tulis komentar di kolom komentar apabila ada yang perlu ditanyakan. Dan untuk memajukan channel saya, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.